Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Di masa pandemi ini jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Baik, ya perkenalkan nama saya Resi, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, program studi D3 Gizi. Sebagian dari kalian kan udah nggak asing ya kalau ngelihat aku, karena aku juga alumni dari SMA Negeri 1 Kapas Murung ini, atau sekarang sudah berubah menjadi SMA Negeri 1 Dadahub. Aku alumni angkatan tahun 2017 jurusan IPA. Ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini aku akan melakukan penyuluhan tentang anemia pada remaja. Tujuan khusus saya melakukan penyuluhan ini adalah supaya teman-teman mengerti apa sih itu anemia, melihat bagaimana tanda, gejala, serta penyebabnya, dan saya juga kasih tahu tips cara mengobati dan mencegah anemia itu. Dan teman-teman juga harus tahu, anemia ini sering terjadi pada remaja putri dibandingkan remaja putra. Baik, kita langsung aja ya. Nah, jadi di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu anemia. Anemia itu adalah keadaan di mana kadar Hb atau hemoglobin dalam darah kita itu rendah daripada keadaan normal. Kadar Hb dalam darah itu yaitu 12 gram per desiliter. Kalau kurang dari itu berarti kita mengalami anemia. Alasan kenapa remaja putri itu lebih rentan terkena anemia dibandingkan remaja putra. Karena remaja putri itu kan mengalami siklus menstruasi setiap bulan sekali ya kalau melewati masa-masa suburnya. Nah, jadi di situ keadaan darahnya lebih rendah. Kadang-kadang kan kalau perempuan itu bisa sampai 5-7 hari ya menstruasinya. Dalam kurun waktu 5-7 hari itu perempuan memerlukan lebih banyak kandungan zat besi dibandingkan orang yang menstruasinya cuman paling sampai 2 hari atau 3 hari. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk perempuan itu kan lebih suka menjaga penampilan ya. Kadang dia merasa kalau dia lebih gendutan atau lebih cabi pipinya, jadi dia melakukan diet sampai mengurangi porsi makannya yang seharusnya seperti ini, akhirnya berkurang. Selanjutnya kita akan membahas tanda dan gejala. Tanda dan gejala orang terkena anemia itu seperti lemah, letih, lesu, pucat, dan lunglai. Sekilas kita lihat orang yang terkena anemia itu wajahnya lebih pucat ya teman-teman. Terus konsentrasinya itu juga buyar, apalagi nih bahaya buat teman-teman yang lagi belajar, apalagi belajar daring. Nah, itu bisa membuat konsentrasi kita menjadi menurun, kita kehilangan fokus. Kita ketahui juga faktor penyebab dari anemia ini yaitu malnutrisi atau kekurangan asupan zat besi. Terus yang kedua, karena makan atau minum yang dapat menghambat penyerapan zat besi seperti kopi, teh. Nah, apalagi kalau kita sarapan sambil minum teh, sarapan sambil minum kopi, itu jadi istilahnya kita percuma aja ya kalau kita makan tapi minumnya kopi sama teh secara bersamaan. Talasemia atau penyakit bawaan juga bisa. Nah, seperti penjelasan yang saya jelaskan di atas tadi, karena faktor menstruasi ya. Karena kan perempuan itu setiap bulannya pasti mengalami menstruasi. Terus kebiasaan makan, berangkat sekolah misalnya nggak sarapan, terus tidurnya larut malam, pola makannya nggak seimbang. Lanjut ya, jadi di sini saya akan membahas tentang dampak atau pengaruh dari anemia ini. Anemia ini dapat menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Kita kan jadi gampang sakit, terserang infeksi, kena virus. Jadi ini sangat berpengaruh penting ya. Terus yang kedua, dapat menghambat pertumbuhan tubuh, fisik, perkembangan otak, cara pola berpikir. Nah, juga konsentrasi kita menurun ya teman-teman. Dan yang terakhir, saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi anemia.
Cara mencegahnya itu sangat gampang, cukup kita perbanyak makanan yang mengandung zat besi seperti pada daging merah, pada bayam, pada hati ayam. Terus ada juga perbanyak mengonsumsi vitamin C seperti pada jambu biji, tomat, seperti itu. Terus jangan lupa hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein, yang seperti saya sebut tadi, seperti teh ataupun kopi. Dan anemia itu juga dapat dicegah ya teman-teman, cukup minum tablet tambah darah secara rutin 1 minggu sekali. Kalau pengen daya penyerapannya lebih cepat, bisa kita minum bersamaan dengan perasan jeruk atau lemon. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang belum jelas atau yang ditanyakan, boleh ditanya ya teman-teman sebelum kita memasuki sesi terakhir. Serius nih teman-teman, gak ada yang ingin bertanya kah? Apa sudah jelas semuanya? Baik, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke sesi terakhir ya. Saya akan ngadain kuis. Bagi siapa yang bisa jawab pertanyaan saya akan kasih hadiah. Tara, blender portable. Nah, di sini saya akan ngasih kuis, nggak jauh-jauh deh pokoknya dari materi yang saya jelaskan tadi. Apa sih itu anemia? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kedua, tanda, gejala, dan penyebab anemia. Terus yang ketiga, kenapa sih anemia itu rentan terjadi pada remaja putri dibandingkan putra? Terus yang keempat, bagaimana cara mencegah dan mengatasi anemia? Oke teman-teman, terima kasih ya atas kesempatan dan partisipasinya semuanya sudah dapat hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah ngikutin dari awal, dan selamat juga ya pada pemenang kuis tadi sudah menjawab dengan tepat benar. Sebelum saya pamit mengundurkan diri, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih juga atas partisipasi, kehadiran, dan antusias teman-teman. Kalian luar biasa sekali ya. Dan selamat juga kepada teman-teman yang sudah bisa menjawab kuis saya. Semoga materi dan ilmu yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.